Gimana kalau semua yang kita pelajari soal uang itu keliru? Salah satu buku keuangan paling berpengaruh di dunia ternyata gak dimulai dengan rumus yang ribet, tapi dari sebuah cerita. Cerita tentang dua orang ayah dan satu perubahan pola pikir sederhana yang bisa mengubah segalanya. Nah, kekuatan buku ini tuh ada di kontrasnya. Penulisnya Robert Kiyosaki punya dua figur ayah. Yang pertama, ayah miskin. Itu ayah kandungnya sendiri, pendidikannya tinggi tapi kok ia selalu kekurangan uang. Terus ada ayah kaya, ayahnya sahabatnya. Dia ini putus sekolah, tapi malah jadi salah satu orang terkaya di Hawaii. Nasihat dari keduanya, wah beda banget, 180 derajat. Dan perbedaan inilah inti dari semuanya. Yang satu bilang, cari kerja di perusahaan bagus. Satunya lagi bilang, beli perusahaan bagus itu. Jadi, jalan mana yang benar nih? Apakah nasihat yang biasa kita dengar? Atau jalan lain yang, ya, kedengarannya asing banget? Yuk kita bedah pelajaran pertama yang Robert dapatkan. Semua ini berawal waktu Robert masih umur 9 tahun. Karena capek jadi anak miskin, dia dan sahabatnya Mike nekat nanya ke ayahnya Mike, si ayah kaya, gimana sih caranya dapat duit. Si ayah kaya setuju buat ngajarin mereka, tapi ada syaratnya. Dia nggak bakal ngajar di kelas kayak guru di sekolah. Dia bilang, kalau kamu kerja buat saya ajarin. Kalau enggak, ya enggak. Akhirnya mereka setuju buat kerja di salah satu toko kelontong miliknya. Terus bayarannya berapa? Cuma 10 sen per jam. Coba bayangin, selama 3 minggu, setiap Sabtu mereka kerja keras ngelapin debu di kaleng-kaleng. Dan hasilnya? Cuma 30 sen. Cukup buat beli satu buku komik, tapi juga bikin frustrasi banget. Akhirnya, setelah sebulan, Robert nggak tahan lagi. Dia ngerasa dieksploitasi dan nggak belajar apa-apa. Dia pun memberanikan diri buat ngadepin si ayah kaya, nuduh dia ingkar janji dan melanggar aturan pekerja anak. Tapi tanggapan si ayah kaya ini, wah di luar dugaan banget. Dia nggak marah, malah senyum. Dia jelasin kalau rasa frustrasi itu, itulah pelajaran pertamanya. Itulah rasanya didorong-dorong sama kehidupan. Semacam simulasi nyata gimana rasanya kerja buat uang. Terus, si ayah kaya ngasih tantangan berikutnya. Dia bilang, sekarang balik kerja lagi. Tapi kali ini, saya nggak akan bayar kamu sama sekali. Tujuannya apa? Buat maksa mereka berhenti mikirin gaji dan mulai buka mata buat lihat peluang yang dilewatin orang lain. Ayah kaya jelasin kalau kebanyakan orang dewasa itu kejebak di dalam apa yang dia sebut perlombaan tikus atau rat race. Ini tuh lingkaran setan yang gak ada habisnya, yang digerakin sama dua emosi utama, rasa takut dan keinginan. Takut gak punya uang bikin kita kerja keras. Begitu dapat gaji, keinginan buat beli ini itu bikin kita ngabisin uangnya. Terus aja gitu, siklusnya berulang lagi dan lagi. Nah, karena kerja tanpa dibayar, otak Robert dan Mike jadi dipaksa mikir kreatif. Mereka harus cari cara sendiri buat menghasilkan uang. Disinilah momen ahanya muncul ketika mereka belajar melihat peluang di tempat yang orang lain cuma anggap sebagai sampah. Pertanyaan ini jadi penting banget kan? Kalau kerja lebih keras buat dapat gaji lebih tinggi, cuma bikin kita lari lebih cepat di roda yang sama. Terus gimana caranya kita kabur dari perlombaan tikus ini? Nah, ini dia kuncinya. Setiap minggu, manajer toko itu nyobek sampul atas komik yang nggak laku buat diklaim ke distributor, terus sisa komiknya dibuang. Kebanyakan orang sih bakal cuek aja ya, tapi Robert dan Mike ngelihat sesuatu yang berharga di situ. Mereka nanya ke distributor, boleh nggak komik-komik bekas itu buat mereka? Dan ternyata, boleh. Sampah tadi mereka ubah jadi mesin uang. Mereka buka semacam perpustakaan buku komik di ruang bawah tanah. Anak-anak lain bayar 10 sen buat masuk dan boleh baca sepuasnya. Mereka bahkan sampai ngegaji adiknya Mike buat jadi pustakawan. Tiba-tiba, mereka bisa dapat $9,5 seminggu tanpa harus kerja di toko lagi. Inilah pelajaran pertama mereka tentang membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, semua pengalaman ini, dari kerja 10 sen sampai punya perpustakaan komik, ternyata itu semua cuma ujian. Semuanya dirancang sama si ayah kaya buat nanemin satu aturan paling fundamental. Satu aturan yang menurutnya, ya cuma ini yang perlu kita tahu buat jadi kaya. Aturan itu dimulai dengan definisi yang super simpel. Aset itu adalah apapun yang memasukkan uang ke kantong kita. Titik. Perpustakaan komik itu contoh yang sempurna. Itu adalah sebuah sistem yang menghasilkan uang buat mereka, bahkan waktu mereka lagi nggak di sana. Sebaliknya, liabilitas itu adalah apapun yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Simple banget kan? Ini bukan definisi rumit dari kamus atau buku akuntansi, tapi definisi praktis yang bahkan anak umur 9 tahun pun ngerti. Dan disinilah inti sari dari semuanya.
Menurut ayah kaya, masalah keuangan itu seringkali muncul karena orang-orang nggak paham perbedaan mendasar ini. Mereka menghabiskan hidup mereka beli liabilitas, kayak mobil mewah atau rumah yang kegedean, dan ngira kalau itu semua adalah aset yang nunjukin kekayaan. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Aset terbesar kita itu sebenarnya bukan rumah atau mobil. Aset terbesar kita adalah pikiran kita. Kemampuan kita buat membedakan mana peluang dan mana yang cuma gangguan. Setelah dengerin pelajaran dari ayah kaya, pertanyaannya sekarang adalah, aset apa yang bakal Anda bangun mulai hari ini?